Film dimulai dengan sebuah kekacauan yang terjadi di pesawat luar angkasa, di mana ada seorang ayah bernama Cypher, menyuruh anaknya bernama Kitai untuk tetap tenang, dan akhirnya Cypher pun mental keluar dari pesawat karena suatu insiden yang terjadi. Kenapa bisa seperti itu? Akan gue ceritain, tapi sebelum itu kita kenalan dulu dengan Cypher dan Kitai lebih dekat. Cypher dan Kitai bukan bertempat tinggal di bumi, melainkan udah tinggal di planet lain bernama Nova Prime, yang mirip seperti planet Mars. Dalam pelajaran sejarah tentang bumi yang pernah dipelajari Kitai, dia mengaku melihat bumi seperti nirwana, namun sayangnya umat manusia udah menghancurkan nirwana mereka sendiri, dengan banyaknya peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi di bumi, seperti kebakaran hutan, polusi di mana-mana, sampai keributan-keributan antar umat manusia. Belum lagi ada bencana alam yang ada di bumi seperti gempa bumi, sampai tsunami yang bisa merenggut banyak nyawa manusia. Jadi sebagai solusi untuk kehidupan yang lebih baik, militer dari seluruh dunia bersatu untuk mencari planet yang lebih cocok bagi mereka, sampai akhirnya ditemukanlah planet bernama Nova Prime itu. Kemudian, semua manusia dievakuasi dengan kendaraan luar angkasa yang udah disiapkan, dan akhirnya mereka pun merasa senang bisa hidup di planet seperti Mars itu. Tapi umat manusia gak menyadari kalau ternyata ada alien di planet itu yang mengetahui kehadiran manusia. Oleh karena itu para alien mulai menyerang umat manusia dengan melepaskan monster bernama Ursa. Ursa ini buta, namun mereka bisa mengetahui keberadaan manusia dengan mencium ketakutan-ketakutan yang ditunjukkan mereka. Alhasil banyak manusia pada habis hidupnya, dan sekali lagi, umat manusia harus berhadapan dengan yang namanya kepunahan. Maka dari itu umat manusia membentuk pasukan khusus bernama Ranger untuk membasmi Ursa. Sampai akhirnya ada satu prajurit bernama Cypher yang mendapat julukan Ghost atau hantu, yang gak menunjukkan ketakutan ketika berhadapan dengan Ursa. Jadi Cypher dengan mudah menghabisi hidupnya Ursa tanpa ketahuan. Alhasil dia diberi jabatan sebagai jenderal pasukan Ranger, dan dianggap pahlawan bagi warga di Nova Prime. Waktu itu 3 hari sebelum terjadinya insiden pesawat luar angkasa di awal film, Kitai mengikuti sebuah tes untuk menjadi salah satu Ranger, di mana dia adalah salah satu anak muda yang lincah dan mempunyai kecepatan lari yang mantap. Tapi karena sering melanggar aturan, dia akhirnya gagal dalam tes praktek lapangan, walaupun di teori mata pelajaran hasilnya memuaskan. Oleh karena itu si pemimpin menyuruh Kitai untuk mengikuti tes Ranger di tahun depan, dan akhirnya dia pun kecewa, sekaligus gagal untuk bikin ayahnya bangga. Karena kedisiplinan yang diterapkan di keluarga Kitai, hubungan dia dengan ayahnya menjadi kaku, dan Kitai harus menunjukkan sopan santunnya ke si ayah. May I go to my room, sir? Denied! Sit down! Ketika bersama istrinya, Cypher memberitahu kalau dia dan timnya mau pergi ke planet bernama Iphitos di esok hari, untuk mengawasi pelatihan Ranger yang diselenggarakan di sana. Namun setelah itu selesai, Cypher berencana mau mengundurkan diri dari pasukan, supaya dia mempunyai lebih banyak waktu untuk bersama keluarganya. Teringat dengan kemarahan yang ditunjukkan Cypher ke Kitai sebelumnya, sang istri mengingatkan Cypher kalau Kitai memerlukan sosok ayah untuk menjadi pembimbingnya, bukan sosok jenderal yang berwibawa. Ini membuat hati Cypher tergerak, jadi dia meminta Kitai untuk ikut bersamanya ke planet Iphitos, dan akhirnya dia pun merasa senang. Esok harinya sebelum berangkat, ada salah satu prajurit disabilitas yang udah kehilangan salah satu kaki ketika bertempur dengan Ursa. Tapi untungnya si prajurit berhasil diselamatkan sama Cypher. Oleh karena itu dia menunjukkan rasa terima kasihnya dengan menunjukkan sikap hormat sambil berdiri. Meskipun Cypher bilang untuk gak usah, si prajurit tetap melakukannya, sebelum dia dibantu sama Cypher untuk kembali ke kursi. Mulailah Kitai dan Cypher melakukan perjalanan ke planet Iphitos, yang membuat Kitai masih merasakan kesenangan itu, namun ayahnya terus-terusan cemberut sambil fokus melihat kondisi pesawat. Karena masih memerlukan waktu 7 jam untuk sampai di planet Iphitos, Cypher menyarankan Kitai untuk tidur, tapi beberapa waktu kemudian, dia menjadi susah untuk tidur. Jadi dia memutuskan untuk jalan-jalan di sekitar pesawat ini, dan menemukan sebuah ruangan dengan tulisan dilarang masuk. Namun dia tetap memasukinya, dan menemukan sebuah kandang misterius yang terikat. Tiba-tiba Kitai dikagetkan dengan penjaga yang ternyata menjaga kandang misterius itu. Oleh karena itu Kitai bertanya apa isi di dalam kandang itu, yang dijawab si penjaga kalau di dalamnya ada monster Ursa. Dia mengungkapkan kalau Ursa mau dibawa ke planet Iphitos,
untuk menjadi target bagi para ranger yang berlatih untuk menjadi ghost seperti Cypher. Ini membuat Kitai menjadi penasaran, jadi dia mencoba mendekati Ursa secara perlahan-lahan, dan akhirnya dia pun kaget ketika Ursa mulai bangkit, karena Kitai yang menunjukkan ketakutan di hadapannya. Sementara itu di saat Cypher terbangun dari tidurnya, dia merasa ada sesuatu yang gak beres yang berdampak ke pesawat ini, oleh karena itu dia memastikan hal itu dengan memeriksa dinding pesawat. Dia berpikir kalau ada badai asteroid yang akan datang menghampiri pesawat dalam beberapa menit, jadi dia mendiskusikan hal ini ke kedua pilot, yang udah percaya akan kepintaran Cypher serta pengalaman-pengalamannya. Dan ternyata, tebakan dia benar dengan banyaknya asteroid yang berterbangan ke arah pesawat, sampai naasnya menimbulkan kerusakan di pesawat yang mengharuskannya untuk mendarat. Oleh karena itu Cypher menyuruh untuk mencari planet atau bulan paling aman untuk mendarat, tapi para pilot menggunakan teknologi kecepatan super tinggi terlebih dahulu untuk kabur. Dan akhirnya mereka pun terbebas dari badai asteroid. Sekarang teknologi kecepatan super tinggi itu udah gak bisa digunakan, dan para pilot cepat-cepat mencari planet atau bulan terdekat yang cocok untuk mendarat, sampai mereka menemukan satu planet. Jadi mereka ke sana sampai tiba di depan planet, namun setelah diperiksa lebih lanjut tentang planet itu, ternyata planet itu dinyatakan gak layak dihuni sama manusia, karena udah dikarantina dengan level 1 oleh otoritas antar planet, dan komputer menyarankan untuk jangan coba-coba mendarat. Cypher menduga kalau ini adalah sebuah kesalahan, merasa yakin kalau planet itu cocok untuk mereka mendarat, oleh karena itu dia bersikeras untuk tetap mendarat, apalagi kondisi pesawat dalam keadaan darurat. Mulailah pesawat mendarat di planet, yang memunculkan api ketika pesawat berusaha mendarat. Jadi Cypher keluar dari ruang pilot untuk menenangkan Kitai yang panik sambil dikenakan sabuk pengaman. Dan tiba-tiba, Cypher mental terhisap ke ujung bagian pesawat yang rusak. Begitu juga di bagian dekat Kitai yang menghisap banyak anggota pada keluar dari pesawat, bersamaan dengan ekor pesawatnya yang mental ke arah lain. Alhasil Kitai mengalami pingsan gara-gara pesawatnya yang berputar dengan cepat, dan akhirnya pesawat pun tabrakan dengan daratan. Beberapa waktu kemudian, Kitai tersadar dari pingsannya, dan melihat pesawatnya yang udah hancur lebur, serta semua anggota timnya yang udah pada habis hidupnya. Tapi tidak dengan ayahnya yang ternyata selamat dari tabrakan, namun dia udah gak bisa berjalan gara-gara kedua kakinya patah. Cypher lalu menyuruh Kitai untuk memeriksa kandang Ursa di ekor pesawat, yang dibalas Kitai kalau ekornya menghilang. Jadi Cypher memanggil tim pesawat dan orang dari markas, tapi gak mendapatkan respon dari mereka. Cypher kemudian menyuruh Kitai untuk pergi ke bagian pesawat lain, untuk mengambil alat suar darurat, yang bisa mengirimkan sinyal darurat ke Nova Prime untuk meminta bantuan. Namun setelah ditemukan, ternyata suarnya udah rusak. Oleh karena itu Cypher mencari cara alternatif untuk mereka bisa selamat dari insiden ini. Setelah menyalakan tampilan layar pesawat yang masih bisa dinyalakan, Cypher mencocokkan datanya Kitai untuk ditampilkan ke layar, jadi Cypher bisa mengetahui bagaimana kondisi tubuhnya. Tujuan Cypher melakukan itu adalah untuk memberikan sebuah misi ke Kitai, yaitu mengambil suar darurat satunya lagi yang ada di ekor pesawat, dengan jarak sekitar 100 km dari pesawat ini. Karena oksigen di planet ini berbeda dengan planet Nova Prime, Cypher mengasih sebuah botol cairan napas, agar paru-paru Kitai terjaga dan bisa meningkatkan penyerapan oksigen, sehingga dia bisa bernafas lebih nyaman di planet ini. Di dalam tasnya ada 6 botol cairan napas, yang masing-masing botol cukup untuk bisa bernapas nyaman selama 20-24 jam. Selain itu, ada sebuah kamera pemantau yang ada di tas itu, jadi Cypher bisa memantau situasi di sekitar Kitai. Gak lupa juga sebuah senjata untuk Kitai, yang bisa memunculkan yang tajam-tajam dengan berbagai bentuk sesuai keinginan. Ada hal penting lainnya yang Cypher harus sampaikan, yaitu kalau setiap makhluk di planet ini udah pada berevolusi yang bisa menghabisi hidup manusia, karena itulah kenapa planet ini dikarantina dengan level 1. Dan planet ini adalah Bumi, 1000 tahun setelah semua manusia pindah ke Nova Prime.
Terakhir, kita diingatkan untuk waspada dengan Ursa yang kemungkinan masih berkeliaran, oleh karena itu dia diminta untuk kabur jika bertemu dengan Ursa. Setelah semuanya siap, akhirnya petualangan Kitai di planet bumi pun dimulai, bersamaan dengan Cypher yang mengirim banyak robot pengintai untuk mencari di mana Ursa. Ketika Kitai memanjat batu-batu di bukit, dia bertemu dengan laba-laba besar yang membuatnya kaget. Begitu dia sampai di puncak, dia melihat banyak binatang yang masih hidup, dengan lingkungan alam yang masih lestari seperti seharusnya. Di tengah perjalanan, Cypher memberitahu kalau suhu di bumi menjadi mengerikan dengan suhunya yang semakin dingin, sampai beberapa lokasi menjadi beku di saat malam hari udah tiba. Jadi dia menyuruh Kitai untuk pergi ke area-area panas tertentu sebelum malam hari, agar dia terasa hangat ketika beristirahat nanti. Sambil memantau perkembangan Kitai, Cypher memeriksa luka di kakinya, dan ternyata tulang paha kirinya patah, serta harus dioperasi untuk menyatukan pembuluh darahnya yang putus. Karena gak mempunyai alat yang mendukung untuk melakukan operasi, jadinya Cypher menggunakan peredam rasa sakit. Walaupun ada peringatan kalau peredam ini bisa menyebabkan ngantuk dan penglihatannya menjadi terganggu. Beberapa waktu kemudian di saat terus berjalan, warna bajunya Kitai berubah dari merah tua menjadi hitam, mengindikasikan ada sesuatu yang buruk di sekitarnya. Jadi Cypher memeriksa peta, dan mendeteksi makhluk yang bergerak dengan cepat ke arah Kitai, yang membuat dia bersiaga dengan senjatanya. Ternyata, itu adalah monyet dengan ukurannya yang udah lebih besar, tapi dia gak menyerang Kitai, oleh karena itu Cypher menyuruh Kitai untuk jangan melakukan apa-apa ke monyet. Namun dia gak mendengar ayahnya dan malah melempar batu ke si monyet, sehingga teman-temannya pada datang, dan akhirnya Kitai pun dibalas dengan lemparan batu juga. Jadi dia kabur dari kejaran para monyet, dan dengan menggunakan kelincahannya, dia terus berlari dan berlari, sampai dia tiba di sebuah sungai, di mana para monyet pada ketakutan dengan sungai itu. Setelah berhasil kabur dari para monyet dengan berenang ke seberang sungai, Kitai berlari kembali ke dalam hutan, di mana dia disuruh untuk beristirahat, dan tiba-tiba bajunya berubah warna menjadi putih, mengindikasikan sesuatu yang gak beres dengan tubuhnya. Di saat itu Cypher mendeteksi racun yang masuk ke tubuhnya Kitai, yang ternyata itu gara-gara semacam pacet atau lintah yang lagi asik menghisap darah di tangannya, sebuah binatang yang biasa ditemukan orang yang hobi naik gunung. Tapi karena pacet itu udah berevolusi, dia udah bisa menularkan racun ke mangsanya, yang membuat kondisi Kitai mulai lemas. Alhasil dia menjadi pusing-pusing, bersamaan dengan mukanya yang mulai bonyok, membuat dia menjadi susah untuk melihat sambil merasa panik. Jadi Cypher menyuruh Kitai untuk menggunakan anti racun yang ada di tasnya, dan setelah 2 kali suntikan, akhirnya dia pun ketiduran dari anti racunnya yang bereaksi dalam tubuhnya. Beberapa waktu kemudian, Kitai kembali tersadar setelah racunnya menghilang, dan langsung disuruh untuk pergi ke area panas, karena malam hari udah mau tiba. Begitu dia sampai di area panas, Kitai disuruh untuk menggunakan alat cairan napas, tapi ternyata 2 dari 5 cairan napasnya udah rusak selama berpetualangan. Oleh karena itu setelah menggunakan 1 alat napasnya, Cypher bertanya tinggal berapa yang tersisa, yang membuat Kitai harus berbohong dengan jawaban tinggal tersisa 4 botol. Ini dikarenakan dia yang gak mau dimarahi Cypher, namun tampaknya dia bisa menyadari kebohongan itu dengan kondisi detak jantungnya yang berdetak makin kencang. Di tengah istirahat, Kitai bertanya ke Cypher bagaimana bisa menjadi ghost yang gak menunjukkan ketakutan, jadi dia bercerita kalau pemicunya adalah ketika dulu dia berhadapan dengan Ursa. Waktu itu Cypher hampir habis hidupnya gara-gara serangan dari Ursa, tapi pada akhirnya Cypher gak menyerah dengan gak menunjukkan ketakutan, sampai Ursa berhenti menyerang dan gak tahu di mana posisi Cypher. Dia berpikir kalau ketakutan merupakan produk akan imajinasi, yang membuat takut akan hal yang gak ada di saat ini, dan mungkin gak pernah ada, oleh karena itu dia menganggap ketakutan itu adalah sebuah pilihan. Esok harinya, Kitai kembali melakukan perjalanan dengan tujuan ke air terjun, dan setelah melewati sungai-sungai kecil, akhirnya dia sampai di air terjun itu yang ternyata sangat-sangat tinggi. Tapi sebelum turun ke daratan yang ada di bawah, Kitai disuruh untuk memeriksa peralatan-peralatannya dulu, dan menyebut sisa alat cairan napasnya berjumlah 4. Namun Cypher menyuruh untuk menunjukkan isi kotaknya, dan akhirnya Kitai pun ketahuan bohong dengan alat cairan napasnya yang sebenarnya tersisa 2, tapi dia masih merasa yakin kalau dia bisa menyelesaikan misi ini.
Sebelum memerintahkan apa-apa, Cypher menganalisa terlebih dahulu rute yang paling cocok untuk Kitai dengan dua pilihan rute yang muncul di layar. Jika misalkan dia mengambil rute melompat dari air terjun dengan bantuan sayap yang ada di bajunya, itu memerlukan 2 botol cairan napas lebih untuk bisa sampai ke ekor pesawat, sementara yang tersisa tinggal 2 aja. Karena gak mau mengambil resiko, Cypher memutuskan untuk membatalkan misi, yang membuat Kitai menjadi kesal. Sampai dia teringat kejadian buruk tentang kakaknya di masa lalu. Waktu itu si kakak menempatkan Kitai di sebuah wadah perlindungan, sementara dia sendiri melawan Ursa yang datang ke rumah. Tapi pada akhirnya dia gagal melawan Ursa, dan akhirnya dia pun habis, sementara Kitai cuma bisa melihat aja dari dalam wadah. Ini membuat Kitai merasa dendam akan Ursa, jadi dia tetap bersikeras untuk tetap menjalankan misi, walaupun dia tahu kalau dia kekurangan alat cairan napas. Alhasil anak dan ayah pun menjadi bersih tegang, sampai Kitai mengungkit-ungkit masa lalu tentang kakaknya, dan menyalahkan ayahnya yang gak ada pada saat itu ketika kedua anaknya mengharapkan kehadirannya. Setelah menegaskan kalau dia bukan penakut, Kitai pun dengan berani melayang dari air terjun, dan beberapa saat kemudian, ada burung besar yang mengincar Kitai dari belakang. Jadi dia berusaha menghindari tangkapan dari si burung, dan setelah menggunakan air terjun untuk menghindari tangkapannya, Kitai merasa udah berhasil kabur dari si burung. Tapi ternyata belum, dengan si burung yang muncul secara tiba-tiba di depannya, dan akhirnya Kitai pun ketangkep. Beberapa waktu kemudian, Kitai terbangun di sarang si burung, di mana Kitai melihat banyak anak-anak si burung yang baru menetas. Gak lama setelah itu dia melihat beberapa macan yang datang untuk memakan anak-anak si burung, sampai salah satu dari mereka berhasil masuk ke sarang. Oleh karena itu Kitai berusaha mengusir si macan dari sarang, dan akhirnya dia pun habis dengan jatuh dari ketinggian. Setelah si burung menghabisi macan lainnya, dia menyadari Kitai yang udah berusaha melindungi anaknya, namun naasnya semua anaknya udah pada habis hidupnya gara-gara si macan, dan akhirnya si ibu burung pun marah besar. Kitai kemudian melanjutkan perjalanan sambil berkomunikasi dengan Cypher, tapi ternyata alat komunikasinya udah rusak, begitu juga kamera di bajunya Kitai, jadi mau gak mau dia harus melanjutkan perjalanan tanpa bantuan ayahnya. Beberapa waktu kemudian, Kitai sampai di sebuah air terjun yang mantap, di mana dia masuk ke dalam sebuah gua ketika malam hari udah mau tiba untuk beristirahat. Esok harinya, Kitai menggunakan cairan napas terakhirnya, yang membuat dia berpikir harus cepat-cepat sampai ke ekor pesawat sebelum dia mengalami sesak napas. Setelah menelusuri sungai dengan perahu rakit buatan dari kayu, Kitai sampai di sebuah area yang dingin, sehingga dia mulai mengalami kedinginan dan lemas. Karena memaksakan diri untuk terus berjalan, dia mengalami hipotermia dari dingin yang gak tertahankan, dan akhirnya dia pun tumbang. Tapi gak lama setelah itu dia diseret sama sesuatu, dan ditaruh ke dalam lubang tanah sambil ditutupi dengan dedaunan di atas. Beberapa waktu kemudian, Kitai terbangun dari pingsannya, merasa heran kenapa dia bisa kembali tersadar. Begitu dia melihat lingkungan sekitar yang kembali menjadi normal, dia melihat si sesuatu itu yang menolongnya, yang ternyata itu adalah si burung. Namun naasnya dia udah meninggal gara-gara mengalami kedinginan yang parah bagi tubuhnya. Kitai kemudian melanjutkan perjalanan sambil mulai mengalami sesak napas, tapi tanpa dia sadari dia udah sampai di area ekor pesawat, yang udah hancur lebur. Di sana dia cepat-cepat mengambil pasokan cairan napas yang tersedia, dan akhirnya dia pun merasa lega juga, sehingga dia mempunyai tenaga untuk mencari benda suar darurat itu. Mengetahui Ursa yang udah kabur dari kandangnya, Kitai mengambil senjata yang sebelumnya hilang dari tangannya. Dan setelah memastikan Ursa gak ada di sekitar, dia mencari suar darurat itu, dan akhirnya dia pun berhasil menemukannya. Dia langsung berkomunikasi dengan Cypher yang udah semakin lemah, namun dia cuma bisa mendengar apa yang Kitai bilang dan gak bisa membalas, karena Kitai yang berada di luar jangkauan. Dia lalu mencoba menggunakan suar darurat itu, dan mendapat peringatan gangguan sinyal. Jadi dia berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan sinyal yang mantap. Begitu dia melihat sebuah gunung di kejauhan, Kitai kepikiran untuk menggunakan suar daruratnya di ketinggian, oleh karena itu dia memutuskan untuk pergi ke bagian gunung yang tinggi, sambil berhati-hati akan kehadiran Ursa. Beberapa waktu kemudian ketika merasa berada di ketinggian yang cukup, Kitai mencoba menggunakan suar darurat lagi, tapi masih ada peringatan gangguan sinyal.
Setelah memasuki gua sambil berhati-hati, Kitai merasa ada sesuatu yang mengikutinya, yang ternyata itu adalah merasa kesusahan untuk melawan Ursa. Kitai memutuskan untuk terus kabur, sampai dia keluar dari gua, di mana dia berpikir kalau dia udah berada di tempat yang lebih tinggi. Jadi dia menggunakan suar darurat lagi, dan ternyata gak ada gangguan sinyal. Namun tiba-tiba dia diganggu sama Ursa, oleh karena itu dia harus berhadapan dengan Ursa terlebih dahulu. Ini membuat dia teringat tentang kakaknya lagi, dan cerita serta pesan-pesan tentang ayahnya yang bisa mengatasi ketakutan di saat berhadapan dengan Ursa. Gak lama setelah itu Ursa mendekati Kitai yang terbaring, tapi Ursa gak mengetahui keberadaan Kitai, yang ternyata dia udah berhasil gak menunjukkan ketakutannya, jadi dia bisa mulai menyerang Ursa dengan memanfaatkan kelemahan itu. Beberapa saat kemudian, Kitai berkesempatan untuk menaiki tubuhnya, lalu menusuknya sampai berkali-kali, dan akhirnya Ursa pun habis. Kitai kemudian menggunakan suar darurat itu, sampai akhirnya dia pun berhasil mengirimkan pesan darurat ke timnya di Nova Prime. Begitu tim mengetahui sinyal itu, mereka langsung pergi ke bumi dan menyelamatkan Cypher yang udah gak sadarkan diri untuk dibawa di pesawat penyelamat mereka. Alhasil Kitai menjadi cemas akan kondisi ayahnya, tapi ternyata dia masih gak apa-apa dengan kembali sadar dan berdiri untuk memberikan sikap hormat ke anaknya. Film diakhiri dengan ayah dan anak yang berpelukan, dan akhirnya pesawat Nova Prime pun meninggalkan bumi.